I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sesi konseling ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai sesi konseling, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Rahmayanti. Saya di sini sebagai konselor. Dan sebelum memulai, perkenalkan diri terlebih dahulu. Kita mulai dari sebelah kanan. Gitu. Baik, perkenalkan nama saya Fatimah. Perkenalkan nama saya Lisa. Perkenalkan nama saya Dila. Perkenalkan nama saya Dila. Sebelumnya di sini, apakah sudah ada yang pernah melakukan sesi konseling kelompok? Belum. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses bantuan dari konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu masalah yang diangkat dari salah satu konseling. Di konseling ini juga memiliki 3 asas. Asas yang pertama ialah asas kesukarelaan, yang kedua itu keterbukaan, dan yang ketiga kerahasiaan. Asas yang paling penting itu asas kerahasiaan, di mana segala cerita yang telah kalian ceritakan itu tidak akan terbongkar dan akan tersimpan dengan baik. Baiklah, langsung saja kita ke sesi permasalahan. Permasalahan siapa dulu menceritakan? Atau mungkin bisa dari sebelah kanan dulu. Baik, di sini saya punya salah satu masalah. Masalah itu tuh kayak kurang bisa mengontrol emosi. Jadi kayak kadang-kadang suka marah gitu, terus udah bodo amat, males gitu. Terus juga kadang nangis gitu. Jadi permasalahan yang mendominasi di diriku itu kurangnya rasa kurang terkontrolnya emosi. Baik, bisa dilanjut. Kalau saya sendiri sih masalahnya itu kurang percaya diri aja sih. Kurang percaya dirinya itu kayak di tempat ini. Kurang percaya dirinya itu kayak di pandangan orang gitu. Bisa dilanjut. Saya mempunyai satu masalah, yaitu mood saya dalam makan, belajar, dan sebagainya. Kalau saya pribadi sih sangat itu enggak Overthinking itu overthinking yang seperti yang memikirkan hal-hal yang tidak terjadi. baik, setiap individu sudah menceritakan segala permasalahannya. Sebelum memulai sesi konseling ini, permasalahan siapa yang mau diangkat? Baik, bisa diceritakan overthinkingnya seperti apa yang mengganggu kamu? Gini loh Pak, overthinkingnya itu dalam arti saya tuh sendiri mengalami kalau setiap malam itu ya saya udah pasti overthinking dulu. Jadi memikirkan hal-hal yang belum terjadi besok itu loh Pak. Jadi gimana ya, ke bawah pikiran gitu kan, besok itu tuh gimana ya, takut gimana gitu. Padahal kan itu sendiri kita belum ini gitu kan, belum menjalankan kegiatan tersebut gitu. Untuk esoknya tuh seperti apa, hasilnya itu gimana gitu. Kenapa kamu bisa takut itu memikirkan hal yang belum terjadi, padahal itu masih hari esoknya lagi? Kenapa? Ya nggak tahu juga. Nah, jadi setiap malam itu, setiap mau tidur tuh masih itu tuh keganggu itu, dan itu gara-gara itu Kak. Sebelum tidur pasti overthinking gitu. Biasanya kegiatan sehari-hari kamu ini apa? Ya kegiatan ya biasa, jadi kuliah kalau sebulan gitu kan gitu. Jadi kegiatan seputar perkuliahan sih gitu. Mungkin
tugas ya, jadi semakin sekarang dengan tugas terus. Kan kamu ini kalau malam overthinking, memikirkan hal yang belum terjadi. Pernah nggak hal yang kamu pikirkan itu terjadi di esok harimu? Terus perasaan kamu itu gimana? Pernah sih, kejadiannya kemarin waktu tahun lalu ya. Jadi overthinking itu kan gara-garanya tugas tuh. Tugas itu ya biasa, pikirnya kan biasa, dosennya juga nggak pernah masuk gitu kan. Terus ya udah dong, santai aja gitu kan. Terus saya tuh nggak ngerjain itu, jadi dosennya juga nggak terlalu gila gitu kan. Jadi terus nggak dikerjain, terus besoknya kejadian di situ ternyata tugas itu dikumpul gitu. Jadi yang hal-hal itu terjadi gitu. Jadi si tugas itu ditanyain dosen, jadi kena sendiri gitu, kena kita. Ya perasaannya tuh bingung gitu kan, harus gimana kalau udah terjadi kayak gini gara-garanya tugasnya nggak dikerjain gitu. Sebelumnya apa teman-teman kamu nggak ada yang ngingetin kamu, ih besok itu ada tugas gitu harus dikumpul? Kalau misalkan mengingatkan ada teman, cuman ya namanya juga kalau pribadi saya emang orangnya suka menunda juga sih. Terus kalau ada kerjaan juga apalagi sebelum pagi gitu Pak. Jadi kalau kita kelupaan ya udah, paling di grup itu kan kita sering ngobrol kan, informasi kan, oh ya besok aja, deadline kan masih panjang gitu. Dari permasalahan Rina yang telah diceritakan tadi, ada nggak yang mau menanggapi permasalahan tadi? Oh baik, mungkin tanggapan dari saya yang pertama kan tadi overthinkingnya kayak nggak ngerjain tugas, terus besoknya ternyata dosennya masuk dan nanyain tugas tersebut. Yang pertama kan karena emang dosen kan terkadang ada kesibukan masing-masing dan kadang juga mendadak gitu ngabarin kalau emang hari ini masuk gitu. Kalau untuk mengulang tugas itu kan kayak kewajiban kita sebagai mahasiswa, otomatis harus dikerjakan gitu loh. Jadi menurutku kalau untuk tugas, walaupun dosennya masuk nggak masuk, itu pertama ya harus kita kerjain gitu. Jadi walaupun dosen itu masuk nggak masuk kan kita otomatis kita udah enak gitu, udah nggak mikirin hal yang oh gimana ya kalau dosennya masuk belum ngerjain nih gitu kan. Jadi buat jaga-jaga gitu juga, buat emang buat sama aja kayak buat kita belajar gitu. Kalau misalkan emang dosennya nggak masuk kan yang penting kita udah ngerjain dan kita udah tahu nih apa yang harus kita lakuin kalau misalnya emang dosennya udah masuk. Terus untuk overthinking kalau malam gitu ya, mungkin banyak overthinkingnya itu yang positif aja gitu, jangan yang negatif, karena kalau misalnya negatif itu bisa jadi buat mental kita down. Gimana? Kenapa? Karena mungkin kalau menurut saya kalau misalnya kita negatif, overthinkingnya negatif, otomatis mental kita kayak takut gitu, kayak kita mau overthinking buat ke kampus kayak besok kayak ini jatuh dari motor, itu kan jangan kan. Jadi kayak kita nanti malah nggak mau lah, nanti aku malah semalam aku overthinking kayak gini, mikir kayak gini, takutnya emang beneran terjadi, jadi nggak masuk sekolah. Itu kan nggak masuk kuliah itu kan jadi salah satu penghambat kita buat belajar lagi. Jadi menurut saya itu lebih baik kayak kita berpikir positif gitu sih. Kita kan berpikir positif jadi kesampaian kayak aku pokoknya positif, tahun depan sukses, tahun ini apalagi kalau misalnya kita berpikir positif, besok kayaknya dapat duit gitu kan, siapa tahu kan beneran dapat duit kan. Jadi kayak nggak ada, mental kita juga kayak jadi penyemangat gitu loh. Jadi jangan berpikir yang kurang-kurang nih, boleh sih berpikir seperti itu, cuman jangan sampai mental kita malah lebih buruk gitu. Itu sih. Bagaimana Rina atas segala masukan yang telah diberikan saudari Tatimah tadi? Bisa diterima sih, cuman
kita lebih ke positif aja gitu ya, daripada kita pikirkan hal-hal yang negatif. Tapi kejadian sesungguhnya, jadi kita juga terhati-hati. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Mungkin yang tadi saya omongin, terus juga terima kasih sudah diterima, dan mungkin emang kayak kamu harus bisa dibilang kamu harus mempunyai salah satu teman buat ngobrol, buat bercerita gitu. Jadi kalau misalnya kamu berpikir lagi kayak negatif, berpikir overthinking lagi gitu, kamu bisa cerita ke teman kamu gitu. Jadi kamu harus jadi teman gitu buat biar bisa ngobrol, jadi kamu bisa cerita biar lebih lega gitu. Mungkin dari tanggapan Fatimah tadi yang benar, mungkin sebenarnya kurang-kurangin overthinking yang negatif aja gitu. Terus kalau ini nyari kawan yang bisa dipercaya untuk memberi cerita, nyari. Jadi Rina harus mengurangi overthinking yang buruk, kayak memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Kayak apa sih memikirkan hal-hal yang belum terjadi, ya kalau misal besok terjadi ya udahlah terjadi gitu. Jadi yang seperti saran-saran kawan-kawan Rina tadi, ya Rina harus mengurangi overthinking yang negatif. Rina lebih baik kayak overthinking ke yang positif. Terus juga gak usah lah memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Jadi gimana Rina atas tanggapan teman-teman tadi? Apa yang dapat Rina simpulkan? Mungkin dari overthinking itu kan mungkin dari faktor kita tidak mengenal teman kali ya. Jadi bingung kan kita bercerita sama siapa, terus jadi di pikiran itu ya udah kacau di pikiran gitu kan. Jadi yang buat overthinking itu aja sih. Mana ada nggak hal-hal yang membuat Rina untuk berubah gitu? Mungkin nanti bisa diambil dari teman-teman sih, dari tanggapannya tadi. Rina bisa jauh lebih berpikir yang positif, dan terus Rina juga harus cari teman yang dapat dipercaya kan, buat Rina mengeluarkan apa yang ada di isi kepala Rina gitu kan, biar saling cerita gitu kan. Itu sih. Ya, sesi konseling kita cukup sampai sini. Gimana nih? Kapan kita mau lanjut sesi konseling selanjutnya? 2000 selanjutnya. Baik, mungkin kita bisa melakukan dari via WhatsApp saja ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.